Dalam era yang semakin berkembang, kebutuhan akan kemampuan literasi dan numerasi memegang peranan yang sangat penting untuk menentukan kualitas hidup manusia. Namun kenyataannya, kebutuhan akan kemampuan literasi dan numerasi ini ternyata tidak berbanding lurus dengan realita yang ada. Sebagai guru, apa yang bisa kita lakukan? Bersama saya, Maya Harsasi dari SMK Negeri 1 Tengaran, Kabupaten Semarang, kami akan membahas praktik baik untuk menguatkan literasi dan numerasi di sekolah kami melalui asesmen yang berjudul PRO-MA-IN, proyek berbasis masalah individual sebagai alternatif asesmen berdiferensiasi untuk menguatkan literasi dan numerasi. Rendahnya kemampuan literasi dan numerasi pada kalangan peserta didik memang merupakan suatu keprihatinan tersendiri. Namun pada kenyataannya untuk mengubah hal itu bukan sesuatu hal yang mudah. Pengalaman mendampingi workshop pendampingan penguatan literasi dan numerasi menyebutkan bahwa setidaknya ada dua hal besar yang terjadi di lapangan. Yang pertama terkait dengan miskonsepsi siapa yang paling bertanggung jawab untuk menguatkan literasi dan numerasi. Apakah tanggung jawab hanya tertumpu pada pundak guru matematika dan bahasa, atau guru lain juga memiliki tanggung jawab yang sama? Yang kedua, miskonsepsi terkait dengan program apa yang seharusnya digunakan untuk menguatkan literasi dan numerasi. Apakah harus selalu literasi dan numerasi itu dikuatkan dengan program-program khusus, atau sebenarnya juga bisa diinternalisasikan dalam proses pembelajaran? Kedua hal ini sebenarnya telah sedikit banyak terkikis dengan masifnya pelatihan-pelatihan tentang penguatan literasi dan numerasi baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun lembaga lain. Namun ketika guru diminta untuk mendesain pembelajaran yang dapat mengintegrasikan penguatan literasi dan numerasi, seringkali banyak guru yang masih merasa kesulitan. Padahal jawaban dari masalah ini sebenarnya bisa ditarik dari pendekatan alur mundur yang digunakan dalam kurikulum merdeka. Dalam alur mundur kurikulum merdeka, penyusunan kegiatan pembelajaran diawali dengan penyusunan tujuan pembelajaran, kemudian perumusan bentuk asesmen, baru kemudian desain pembelajarannya. Ini artinya asesmen memegang satu peranan yang paling mendasar dalam penyusunan desain pembelajaran. Jika bentuk asesmennya sudah dirumuskan dengan tepat, maka besar kemungkinan desain pembelajarannya juga akan dapat didesain sebagaimana mestinya. Tujuan akan asesmen ini yang kemudian mendasari penulis untuk merancang alternatif asesmen yang memiliki kedekatan konteks yang sangat dekat dengan peserta didik dan juga memiliki memuatan diferensiasi pembelajaran. Serta tentu saja aktivitas-aktivitas yang ditagihkan di dalam asesmen itu juga dapat menguatkan literasi dan numerasi. Nah, alternatif asesmen ini diberi nama PRO-MA-IN atau proyek berbasis masalah individual. Proyek berbasis masalah individual berasal dari kata proyek dan masalah individual. Frasa proyek mengacu pada teknik asesmen yang digunakan, yakni teknik proyek. Kemudian untuk frasa masalah individual mengacu pada masalah-masalah yang dimunculkan merupakan masalah-masalah yang didasarkan pada analisis kebutuhan masing-masing peserta didik. Sehingga dasar perancangan dari PRO-MA-IN adalah dari, oleh, dan untuk peserta didik. Berikut ini adalah contoh jabaran dari konsep PRO-MA-IN pada materi bunga dan anuitas yang diberi nama proyeknya adalah Financial Plan. Jadi Financial Plan ini adalah salah satu contoh penerapan konsep PRO-MA-IN pada materi bunga dan anuitas. Proyek diawali dengan serangkaian aktivitas untuk menemukan masalah-masalah sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Kemudian setelah masalah ditemukan, akan ada petunjuk-petunjuk di tiap aktivitasnya yang mengharuskan peserta didik untuk melakukan penyelidikan secara mandiri. Hasil dari penyelidikan itu kemudian diinterpretasikan sehingga peserta didik dapat mengambil keputusan berdasarkan interpretasi atas hasil yang diperoleh. Dengan banyaknya aktivitas yang mengajak peserta didik untuk belajar mengambil keputusan, harapannya ini akan menjadi bekal penting bagi mereka untuk mengarungi kehidupannya di masa yang akan datang. Karena teknik asesmen yang digunakan adalah teknik
proyek, maka untuk desain pembelajaran yang dirancang adalah merujuk pada model pembelajaran berbasis proyek dengan langkah-langkah. Yang pertama adalah penentuan pertanyaan mendasar. Pada tahap ini, kegiatan diawali dengan pengisian kuesioner tentang apa yang akan dilakukan selepas lulus, apakah akan bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Karena materi yang sedang dibahas dalam Promain ini adalah kaitannya dengan bunga dan anuitas, maka dari hasil kuesioner ini kemudian peserta didik diajak untuk menganalisis masalah pribadinya yang terkait dengan masalah finansial tentunya yang mungkin muncul di masa yang akan datang, sehingga akan muncul sebuah pertanyaan mendasar, bagaimana saya mengelola keuangan kelak. Setelah di tahap penentuan pertanyaan mendasar, kemudian guru menyusun rencana proyek dan juga jadwal proyek yang nantinya akan dilakukan peserta didik. Pada tahap ini, guru memberi gambaran detail tentang proyek-proyek yang akan dilakukan, termasuk juga aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya. Kemudian guru juga memperkenalkan media yang digunakan untuk membantu dalam pelaksanaan proyek. Setelah itu, peserta didik juga diajak untuk membuat perencanaan dan jadwal proyek agar tidak bertabrakan atau bisa sinkron dengan jadwal penyampaian materi. Sebelum masuk pada langkah yang ketiga, yakni monitoring, dilakukan pemberian materi sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Nah, di dalam proses pemberian materi ini, guru melakukan diferensiasi pembelajaran yang dilakukan, kemudian juga penguatan literasi dan numerasi melalui serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, setelah penyampaian materi selesai, maka dilakukan proses monitoring. Karena proyek ini digunakan sebagai asesmen sumatif, maka untuk menjamin kesahihan hasil penilaian, pengerjaan proyek dilakukan di dalam kelas dengan pengawasan penuh oleh guru. Selama pengerjaan proyek, guru melakukan kunjungan ke setiap peserta didik untuk melakukan monitoring, sekaligus juga melakukan tanya jawab untuk menggali informasi seputar penyelesaian masalah yang dilakukan. Pada tahap selanjutnya, yakni tahap evaluasi, di tahap ini dilakukan evaluasi atas pelaksanaan proyek yang didasarkan atas refleksi yang dibuat oleh peserta didik setelah proyek selesai. Hasil dari refleksi ini kemudian didiskusikan di depan kelas. Praktik baik ini ternyata juga mendapat sambutan yang sangat baik dari rekan sejawat dan juga dari kalangan peserta didik. Berikut testimoninya. Awalnya gak tahu mau gimana, tapi pada akhirnya senang juga dapat pengalaman buat nanti di masa depan kalau mau berhutang, dapat ilmu juga. Demikianlah, meningkatkan literasi dan numerasi memang bukan pekerjaan sehari. Namun dengan sinergi dan konsistensi, tidak ada hal yang tidak mungkin di dunia ini. Salam guru hebat untuk Indonesia yang lebih maju.